Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini tidak terasa kita sudah menginjakan kaki di minggu ketiga di bulan Januari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini anugerah-Mu besar bagi kami. Kami masih boleh beribadah di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Layakan siap kami Bapa saat ini masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, kuasa hati dan pikiran kami yang Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Ini di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu heran dan besar. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
Tuhan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Mari kita semuanya bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
Benar Tuhan, sungguh indah tinggal di dalam hadirat-Mu, sungguh indah bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini setiap kami sudah dikuatkan, setiap kami sudah dimenangkan kembali, dan setiap tangan-tangan yang sudah terangkat, Tuhan sudah lawat, Tuhan sudah jamah. Kami percaya Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami habiskan ibadah kami saat ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biar hanya Engkau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kau
melingkupi sisi ruangan dan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau rapi mulut bibir hamba-Mu. Bila Kau sendiri Allah Roh Kudus yang berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Bila kami boleh pulang membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa teringat buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir ataupun yang belum datang di tempat ini Bapa. Biarlah pertolongan-Mu sempurna bagi mereka Tuhan. Dalam setiap kesesakan mereka, Kau menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Engkau mau memanggil mereka kembali apabila mereka dalam keadaan malas. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong mereka, mengantarkan langkah-langkah mereka untuk boleh datang beribadah ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami semua memuji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih kita dalam posisi berdiri. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Mari kita katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari katakan apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul dalam hati kami, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup, akan sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi naikkan pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita Tuhan saja katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya
kuasa Tuhan dulu sekarang tetap sama. Amin. Kita akan terus bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita katakan sungai sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupanku. Katakan sama-sama sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan ku menyanyi, ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari lambaikan tangannya, katakan menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Pamannya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari Tuhan, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Gerakan menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Pamannya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Pamannya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan, pamannya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. 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 Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya Engkau sumber sukacita kami Bapa. Kami aman di dalam genggaman-Mu. Kami aman di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami terus mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Itu kerinduan kami ya Bapa. Caranya ada variasi. Mari katakan sama-sama, Tuhan Kau mau menyenangkan-Mu. Tuhan Kau mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan bentuklah hati dari rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku.
Katakan semuanya aku berikan. Semua ku berikan padamu, kudus dan indah Tuhan selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari naikkan dari awal pujian ini sebagai doa kita hanya untuknya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuk setiap kami. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bujanamu. jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan kuserahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, tulus dan setia tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu.
kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguhlah Engkau hebat. Sungguhlah Roh Kudus berkarya. Sungguhlah nyata kuasa dan mujizat Roh Kudus atas kehidupan kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan mengucap syukur pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kami minta tuntunan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti apa yang Roh Kudus katakan hari ini atas kehidupan kami, atas pemberitaan firman ini. Kami siap, kami mau Tuhan mendengar firman Tuhan untuk belajar, menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kami untuk menyenangkan dan memuji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah, berkaryalah atas pemberitaan firman ini. Hamba yang hanya sebagai manusia biasa, tidak ada punya kelebihan apa-apa Roh Kudus. Roh Kudus yang terutama atas hidupku. Roh Kudus yang terutama atas kehidupan keluargaku. Dan Roh Kudus yang terutama atas pelayanan ini. Karena pelayanan ini milik Tuhan. Pelayanan ini milik Bapa, milik Tuhan sepenuhnya dan Roh Kudus. Terima kasih. Kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur karena hari ini masih Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan yang sempurna di minggu yang ketiga ini. Amin. Amin. Dan daripada itu, kita percaya mujizat Tuhan tetap terjadi atas kehidupan kita. Karya-karya Tuhan pasti terjadi bagi orang yang percaya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita buka hati kita buka seluruh kehidupan kita supaya Roh Kudus bisa bekerja. Kalau kita menutup hati, maka Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita membuka hati kita, ya Tuhan, bahwa ajari aku, maka Roh Kudus akan mengajarinya. Karena kita harus meminta kepada pimpinan Roh Kudus atas kehidupan kita. Di luar itu kita tidak bisa berbikin apa-apa. Jadi pagi hari ini ada ilustrasi di dalam guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ini pas lagi dia ngajar, dia bertanya kepada anak-anak sekolah minggu. Katanya begini, anak-anak, shalom, shalom kakak. Terus dia berbicara, di dalam tubuh kita ini, di dalam kehidupan kita ini ada dua harimau, singa. Anak-anak kaget, kok bisa? Terus si kakak ini bilang, guru sekolah minggu ini, dia katanya gini, satu harimaunya galak, satu harimaunya diam. Terus siapa yang menang? Kata si kakak ini. Anak-anak bilang, oh pasti yang jahat yang menang kak. Iya. Yang baik yang menang kak, katanya gitu. Oh iya, semua bisa terjadi, kata si kakak itu. Apapun bisa terjadi, bisa menang yang baik, bisa menang yang jahat atas kehidupan kita. Kok bisa kak? Iya. Makanya mulai sekarang, coba dengarkan cerita kakak ini. Coba ini membuat adik-adik semua mengerti apa yang mau
Tuhan katakan atas kehidupan adik-adik semua. Oh iya Kak? Oke. Yang harimau yang jahat, dia selalu mau berbuat sesuka hatinya. Ya memangnya juga. Contoh, harimau itu kalau sudah lapar bagaimana? Oh, dikejarnya semua binatang Kak. Betul. Tidak ada yang nggak bisa dikerjakan oleh harimau yang jahat, singa yang jahat. Pasti dikejarnya dan pasti dapat. Itulah singa yang jahat. Satu lagi, ada singa yang baik. Singa ini diam, dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa dikasih makan. Tadi kan singanya satu lari-lari ngejar, pasti dia dapat makan. Dan satu tidak, dia nggak bisa ngejar makanan, tapi dia harus diberi makan. Siapa yang memberi makan Kak? Nah, ini dia yang penting, kata si kakak ini. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan soal ilustrasi tadi. Sekarang ini mana yang kita kasih makan di dalam kehidupan kita? Singa yang jahat atau singa yang baik? Kata si kakak. Banyak bertanya. Banyak yang anak-anak sekolah minggu ini bilang, dua-duanya Kak. Ya bagus. Singa yang baik aja dikasih makan Kak. Oke. Singa yang jahat juga harus makan Kak. Ya betul. Betul semua. Tapi kata si kakak, kalau adik-adik mau kasih makan singa yang jahat itu siapa? Katanya. Singa yang jahat adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis maksudnya itulah yang membuat kita selalu melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti apa? Katanya gitu. Ada di situ kesombongan. Ada di situ keangkuhan. Ada di situ iri hati. Ada di situ dengki. Dan masih banyak yang lain. Kalau kita kasih singa yang jahat makan, itulah kedengkian, itulah kerakusan, itulah egoisme, itulah apalagi? Itulah yang membuat kita tidak disukai Tuhan. Karena kita mau kasih makan singa yang jahat. Singa jahat ini ada di dalam kehidupan kita, kata si kakak. Kata guru sekolah minggu. Jadi kalau singa yang jahat kita kasih makan, maka Tuhan tidak sayang sama kita. Karena di situ ada kesombongan, di situ ada keangkuhan, di situ ada hawa nafsu, di situ ada pembohong, di situ ada pembunuh, di situ ada pencuri. Semua ada di dalam keadaan singa yang jahat. Kalau kita masih kasih makan dia, maka itu yang ada dalam kehidupan kita. Kesombongan, pembunuhan, caci maki, itu yang ada dalam kehidupan kita. Kata si kakak. Oh iya juga ya. Berarti kalau begitu, jangan dong dikasih makan Kak. Nah, baiknya seperti itu. Jangan kita kasih makan kesombongan, jangan kita kasih makan hawa nafsu, jangan kita kasih makan keinginan kita, dan jangan kasih makan roh pembunuh kita. Roh pembunuh itu seperti apa? Bukan kita harus mencocok orang yang harus membunuh, bukan. Kita perkatakan saja perkataan yang membuat hati orang kecewa sama dengan membunuh. Itu kan membunuh roh. Oh iya. Jadi kalau begitu Kak, yang mana kita harus lakukan? Nah, kata si kakak, kalau begitu adik-adik semua, kita harus memberi makan singa yang baik. Makanannya apa Kak? Makanan singa yang baik apa Kak?
Makanan singa yang baik itulah sukacita, itulah perkataan yang memberkati orang, itulah damai sejahtera, itulah kasih setia, itulah damai sejahtera. Ya kalau begitu datangnya dari mana? Itu semua Kak. Dari mana datangnya damai sejahtera? Dari mana datangnya sukacita? Dari mana datangnya? Makanan ini yang harus kita berikan kepada singa yang baik. Singa yang baik kita harus kasih makan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan penuh kasih, penuh kesabaran, dan harus berbuat baik dan memperkatakan yang baik setiap saat. Oh, jadi kalau begitu kita harus ngasih makan yang singa yang baik. Seharusnya kita harus kasih makan singa yang baik. Kalau begitu datangnya dari mana? Makanan singa yang baik itu adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata, aku sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Aku sudah buat segala sesuatunya baik Tuhan. Tapi kita tidak pernah membaca firman. Kata si kakak. Kalau begitu Kak, harus baca firman Tuhan Kak ya? Ya. Itulah makanan singa yang baik. Makanan singa yang baik adalah firman yang hidup. Hari ini kalau kita sudah dengar ilustrasi ini, kita harus membaca, kita harus melihat, kita harus merenungkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tadi berkata, kami siap Kak, kami siap baca firman Tuhan Kak. Sekarang, makanya tadi saya sudah katakan, buka hati supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Arti membuka hati adalah membuka seluruh kehidupan kita untuk firman Tuhan, dan kita harus melakukannya. Maka daripada itu pagi hari ini saya rindu buka hati, buka seluruh kehidupan kita supaya perkenanan Tuhan, supaya dari perkenanan Tuhan kita masuk ke dalam dimensi penuaian, dimensi berkat, dimensi terobosan itu terjadi. Maka kita harus membuat tubuh kita ini menjadi singa yang baik. Tidak ada singa yang jahat atas kehidupan kita. Hanya singa yang baiklah yang Tuhan inginkan. Hanya singa yang baiklah yang Tuhan berkenaan kepadanya. Kalau singa yang baik, makanannya firman Tuhan. Kalau singa yang jahat, makanannya caci-caci, maki-maki, marah-marah, mencuri, membunuh, mengata-ngatai. Itu adalah singa yang jahat. Tapi hari ini kita mau buat tubuh jiwa roh kita ini menjadi singa yang baik, menjadi tempatnya Roh Kudus bertahta, menjadi tempatnya Tuhan berdiam atas kehidupan kita. Supaya apa? Kalau Roh Kudus yang berdiam atas kehidupan kita, kalau makanannya selalu firman Tuhan, pasti secara otomatis yang keluar daripada kehidupan kita pasti berkat, pasti firman. Karena kenapa? Karena firman yang ada di dalam. Yang ada di dalam tubuh ini hanya firman. Yang ada hanya tubuh perkataan lidah ini firman. Jadi kemanapun kita pergi, dia menjadi berkat. Karena ada firman di dalam. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada banyak kasih ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang dibilang anak-anak, kakak guru sekolah itu. Makanya si anak-anak
mempraktekkan itu dalam kehidupan mereka. Membuat kehidupan mereka menjadi pembaca firman. Kenapa Daud bisa menjadi raja di Israel? Sedangkan dia bukan orang hebat. Karena kelebihannya hanya satu. Dia menyenangkan Tuhan. Kakak-kakaknya hebat-hebat, prajurit-prajurit, ganteng-ganteng, gagah-gagah, abang-abangnya si Daud semua. Tapi kenapa? Si Daud yang dipilih yang menggembalakan hanya 2-3 domba di padang gurun? Karena Daud mengasuh, Daud memelihara singa yang baik. Singa jago nggak? Jago. Makanya dia bunuh Goliat. Karena dia jago, dia kuat, dia hebat. Tapi tidak diperlihatkan oleh singa yang jahat. Singa yang jago dikejarnya langsung, dibunuhnya langsung apapun ketemu dengan dia. Saya pernah lihat di YouTube. Saya senang sekali tuh kalau di Afrika itu singa-singanya itu kalau melihat apakah itu lembu, kerbau, apapun namanya, apakah itu peliharaan binatang-binatang yang dilepas, langsung dikejar, dapat dan langsung dimakan. Itulah singa yang jahat. Daud adalah singa yang baik. Makanya dia disebut, Tuhan sebut, inilah aku sudah menemukan orang yang sesuai dengan keinginanku, kata Tuhan. Karena kenapa? Karena keinginan Tuhan, kita selalu Tuhan rindukan membaca firman. Supaya apa? Supaya yang keluar daripada kehidupan kita adalah firman dan firman dan firman dan firman. Kemanapun kita pergi, apapun pekerjaan kita, bagaimana sibuknya pun kita, kalau kita isi firman Tuhan setiap hari, maka firmanlah yang keluar. Itu yang dilakukan Daud. Dan itu juga yang dilakukan anak-anak sekolah minggu di Jadinya. Jadi dia terinspirasi daripada singa yang baik, maka dia mengisinya. Anak sekolah minggu mulai belajar membaca dan membaca dan membaca dan membaca. Tanpa inspirasi itu, mungkin anak-anak sekolah minggu kurang paham. Tapi melalui inspirasi singa yang jahat dan singa yang baik, maka anak-anak ini, oh iya, aku mau menjadi singa yang baik. Terus katanya bilang, itulah Daud. Coba lihat, pernah saudara adik-adik pernah dengar Daud? Iya kakak, dia menjadi raja. Dia menjadi raja yang termasyhur di bumi pada zamannya. Saudara-saudara mau termasyhur pada zaman saudara? Penuhi kehidupanmu dengan butir-butir firman Tuhan. Kekuatan, kehebatan, kejayaan dan kekayaan datangnya semua daripada Tuhan. Bukan daripada jerih lelah manusia. Yang membuat manusia kaya, Tuhan. Yang membuat manusia miskin, Tuhan. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Karena berkat datangnya daripada surga. Orang yang percaya pasti nyata, pasti mengamenkan. Tapi orang yang tidak percaya, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau bukan saya bekerja, itu urusan dia juga. Saya tidak mau berbicara soal itu. Tapi saya mau berbicara hari ini, jadikanlah dirimu menjadi singa, menjadi harimau yang baik. Makanan harimau yang baik hari ini adalah firman Tuhan. Kalau kita makan firman Tuhan, maka keluarlah kebaikan, kebijaksanaan, sukacita, damai, sejahtera. Coba kita baca di dalam 1 Matius 26.
Matius 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40, demikianlah firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Sekali lagi, coba renungkan firman Tuhan ini. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dari dia berdoa ini. Itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita? Cerita apa yang kita mau ceritakan kepada orang mengenai kehidupan pribadi iman percaya kita kepada orang? Apakah kita mengikuti alur dunia? Apakah kita mengikuti alur orang lain supaya kita berkenan di hadapan mereka? Salah. Contohnya Daud. Daud tidak mengikuti aliran abang-abangnya semuanya, tapi dia ikutin aliran-aliran kebaikan, damai sejahtera, sukacita, penuh kasih. Itu yang dia lirik, itu yang dibuat Daud dan menyembah Tuhan. Makanya Tuhan berkata, "Aku sudah menemukan pengganti Saul, orang yang berkenan di hati." Kenapa Tuhan berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga bersama dengan aku?" Karena Petrus tertidur. Bukan berarti nggak bisa tidur, bukan. Tapi isi kehidupan ini dengan kehidupan yang baik. Jadilah singa yang baik, jadilah singa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka semua singa-singa yang jahat akan keluar. Karena tidak ada tempat lagi dalam kehidupan kita ini. Hanya singa yang baik. Mulai ujung rambut kita sampai ujung kuku kaki kita. Hanya singa yang baik yang bisa diam di dalam. Singa yang baik itu siapa? Itulah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus. Kalau singa yang baik kita pelihara, makanya singa yang baik akan menyatakan kehidupan kebaikannya kepada kehidupan kita pribadi. Kalau kita sudah menerima singa yang baik atas kehidupan kita, secara otomatis kita akan membawa kabar baik bagi semua orang, dimanapun kita berada. Bukan menjadi pengikut kepada mereka, dan kitalah yang harus diikuti mereka. Contohnya kembali kepada Daud. Dari yang tidak ada hanya 2 domba, menjadi bangsa di Yehuda dan bangsa di seluruh Israel. Karena kenapa? Dia menjadi singa yang baik, singa yang setia, singa yang takut hanya kepada Tuhan. Contohnya apa, Pak? Contohnya waktu Saul bisa dibunuh sama anak buahnya Daud, Daud tidak memberi izin. Berarti karakternya inilah yang membuat Tuhan suka. Ada beberapa kali Daud bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya karena dia tahu tangan kehidupan ada di dalam Tuhan. Jadi dia tidak lakukan itu. Maka daripada itu hari ini peliharalah, bawalah
isilah kehidupan kita menjadi pembawa kabar baik. Bukan harus jadi pendeta, bukan. Bukan harus jadi hamba Tuhan, bukan. Coba kita baca di dalam Amsal. Amsal 4. Kalau Amsal 4 ini sangat masyhur ini. Ayat 23. Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripada. Amin. Sekali lagi saya baca Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini sudah terbukti. Kalau kita isi butir-butir firman Tuhan atas kehidupan kita, maka dari situlah terpancar kehidupan yang sesungguhnya. Dari situlah perkataan-perkataan yang tidak pernah membuat orang kecewa, tidak pernah orang membuat dari dalam kehidupan kita orang merasa damai, orang disenangkan, orang menyukai kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari apa terpancar kehidupan? Dari perkataan. Perkataan datangnya dari mana? Dari hati. Keluar di mana? Di lidah. Lidah dan bibir bekerja sama dengan hati. Kenapa lidah? Kenapa hati dengan lidah bisa bekerja sama? Karena yang ada di hati dan ada yang di mulut, di bibir ini hanya firman. Jadi itu yang keluar secara otomatis, nggak bisa enggak. Karena itu yang ada di dalam. Karena yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara adalah singa yang baik. Makanan singa yang baik adalah firman Tuhan. Maka itulah yang ada di dalam. Makanya sering sekali saya katakan, belajarlah baca firman. Belajarlah mendengar firman. Belajarlah merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Terisi hati ini, terisi hidup ini, jiwa ini, roh ini terisi oleh butir-butir firman Tuhan. Tanpa itu, kekuatan manusia tidak mampu. Kita baca di dalam ayat itu lagi. Ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong dan daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak dari. Ini ayat 24 ini fungsinya, tempatnya ada di dalam singa jahat. Itu harus dibuang. Nggak ada tempatnya dalam kehidupan kita ini. Tidak ada tempatnya. Jadi penuhilah hidup kita dengan butir-butir firman Tuhan. Perikop firman Tuhan hari ini adalah penuhi hidupmu dengan butir-butir firman. Penuhi hidupmu dengan butir-butir firman. Firman apa? Otomatis firman Tuhan. Supaya apa? Di dalam kehidupan saya dan saudara terdapat singa-singa yang baik. Kalau singa yang baik pasti membawa sukacita. Kalau dulu saya masih di seberang sana, singa yang jahat, helm aja bisa terbang ke mobil orang lain.
Itu singa yang jahat. Tapi kenapa bisa berubah? Karena butir firman Tuhan saya pelajari, saya baca, dan saya renungkan. Maka itulah yang menjadi kehidupan kita yang sesungguhnya. Satu ayat lagi di dalam Wahyu 3 ayat 8. Kenapa Wahyu 3 ayat 8 ini dalam bulan ini pasti kita baca terus? Karena Wahyu 3 inilah yang menetapkan keberhasilan orang. Tidak ada yang bisa berhasil orang. Seberapa hebat pun orang, seberapa kaya pun orang, bisa bangkrut dengan secara tiba-tiba. Semiskin apapun orang, kalau Tuhan sudah buka jalan, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 8 dia berkata, Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Berarti Tuhan tahu apapun yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang Daud lakukan. Tuhan tahu apa yang singa jahat lakukan. Dan Tuhan tahu apa yang dilakukan singa yang baik. Tuhan tahu semua. Maka kata Tuhan di sini, kalau boleh kita ganti hari ini, aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Maka. Tapi lihatlah, kata Tuhan. Bukan maka, lihatlah, percayalah. Aku telah membuka pintu bagimu. Wow. Kata Tuhan, aku sudah membuka pintu bagimu. Masuklah. Tahun ini tahun penuaian. Kita amin. Kita percaya itu terjadi bagi pelayanan kita, bagi kehidupan kita. Tahun berkat bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita. Seluruhnya Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Dan tahun terobosan. Arti terobosan adalah Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang mengajari kita, Tuhan yang menuntun kita. Karena manusia secara apapun tidak bisa melakukannya. Karena terobosan yang daripada Tuhan pasti membawa hasil. Tapi kalau terobosan manusia diri kita bisa hanyut. Maka di sini dia bilang, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wow. Keren. Tidak ada yang bisa ditutup oleh manusia. Pintu yang Tuhan sudah buka tidak bisa ditutup oleh manusia. Siapapun dia, sehebat apapun dia di bawah kolong langit ini, tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menutup dan membuka. Dan selanjutnya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama. Tuhan sudah buka pintu. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, Tuhan tahu kekuatan kita seberapa. Kalau Tuhan sudah bukakan pelayanan bagi kita, kalau Tuhan sudah berikan kita sebagai petani yang luas pertaniannya, ingat Tuhan. Jangan gara-gara kita sudah luas, kita punya usaha, kita sudah luas punya pertanian, kita sudah luas punya pedagang kita yang banyak, kita lupakan Tuhan. No. Datangnya itu semua kekayaan datangnya daripada Tuhan. Semua Tuhan yang ngatur atas kehidupan kita. Percaya tidak percaya terserah. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau Tuhan yang sudah buka jalan, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah buka pelayanan, bagaimanapun ceritanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah manusia. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah saya dan saudara-saudara semua baik yang ada di itu. Maka hari ini saya rindu
Jangan pernah menyangkal Tuhan. Itu intinya dalam kehidupan. Kalau singa yang baik kita pelihara, maka tidak akan pernah menyangkal nama Tuhan. Tapi kalau singa yang jahat, kapan saja kita bisa sangkal Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Ayat yang 22 dia berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Apa yang dikatakan Roh itu? Ini dia, firman ini tadi. Apa yang dikatakan Roh hari ini? Jadilah menjadi singa yang baik. Jadilah menjadi singa yang baik. Supaya apa? Kehidupan kita diberkati Tuhan. Kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka daripada itu semua, persiapkanlah hati kita. Ini Januari, minggu ketiga dalam tahun 2026 ini masih panjang. Maka kita persiapkan dulu seluruh aspek kehidupan kita, supaya dalam tahun penuaian, tahun berkat dan tahun terobosan bisa terjadi. Kita harus dulu siapkan dulu pondasi yang kuat atas kehidupan kita. Pondasi yang kokoh, yang tidak bisa runtuh. Karena kalau kita yang membangun satu pondasi bisa runtuh. Tapi kalau pondasinya firman Tuhan, singa yang baik, maka dia tidak akan pernah rubuh. Siapapun yang menggoyang, badai apapun yang menggoyang, tidak akan runtuh. Percayalah, Tuhan ada. Percayalah, pasti Tuhan tolong. Percaya saja, itu kata Tuhan di dalam firman Tuhan kepada hambanya. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Jadikan diri menjadi singa yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang Kau pendengarkan bagi kami pada siang hari ini. Biarlah kami senantiasa selalu berjaga-jaga di dalam setiap doa-doa kami, memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan di tempat ini. Sudah digenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan beliau. Kekuatan dan kesehatan, umur yang panjang daripada Tuhan menjadi diri dan bagian beliau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun jadi kerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Engkau Tuhan yang mempunyai berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong persamaan dijalankan, kita mau menaikkan pujian kita, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semua saling mengasihi.
bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan sampai saat ini. Tuhan pelihara hidup kami Bapa. Kami mau belajar Tuhan mengisi hidup kami dengan firman-firman Tuhan yang membuat kami kuat dalam kehidupan ini Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Mari pakai terus Bapa, dipilih dan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu Tuhan. Biar setiap orang mendengar dibangkitkan imannya dalam nama Yesus. Berkati pelayanannya Bapa, berkati juga kuat kesehatannya Bapa, berkat turun atasnya jasmani dan rohani. Berkati istri anak cucu mantunya di dalam nama Yesus. Biar apa yang dikerjakannya Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan, mari Roh Kudus pakai mereka Bapa dengan cara-Mu sendiri. Roh Kudus kami berdoa dan mereka melaksanakan roda pemerintahan itu dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPP dan juga RW RT Tuhan. Kami serahkan pelayanan mereka dalam bidang pemerintahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat gubernur Tuhan, Depok Tuhan. Mari Roh Kudus selamatkan juga mereka yang belum diselamatkan Bapak. Biar mereka juga belajar Tuhan untuk menjalankan pemerintahan yang ada dalam kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan satu hal kami berdoa Tuhan, berkati bangsa kami Bapa dengan berkat daripada-Mu. Keuangan Indonesia ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Yerusalem, di mana umat Israel berada. Berkati mereka, selamatkan mereka, celitkan mata rohani mereka Bapa. Dan juga mereka Tuhan, termasuk orang-orang yang diselamatkan seperti kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengar merasa dibangun imannya dalam nama Yesus. Bapa, berkati juga tangan-tangan yang telah menyediakannya buat Tuhan. Baik itu belum dan sudah berkati 100 kali lipat ganda Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini ucapan syukur kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bakau layak terima pujian, Bakau layak terima pujian, Bakau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sukacita damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.